saya jadi ikut merinding. Waduh. Aku biasanya nek apa merinding-merinding langsung dadi Cak. Lah iya. Mas Heri. Heri siapa, Mas? Heriadi. Oh, Heriadi. Salaman sih, Mas. Heriadi. Heriadi. Heriadi selaku apa, Mas, di kelompok kuda lumping yang Mas Heri gelutin ini? Ketua kuda lumping yang ada di Bangunmulyo yaitu Yakso Kencono Arum. Oh, Yakso Kencono Arum nama kuda lumpingnya ya. Yakso Kencono Arum. Terus? Saat ini kuda lumping saya masih berjalan, tapi tetap masih tahap belajar, namanya belajar. Sampai sekarang pun saya tetap masih belajar. Mas belajar kok bertahun-tahun itu nggak belajar, namanya masih sudah lama ini. Ya namanya belajar itu apa ya? Kalau saya itu nggak ada batasannya. Oh, nggak ada batasnya. Artinya terus belajar. Terus belajar. Ya. Artinya bukan terus merasa bahwa wah aku sudah mampu, aku sudah mahir, akhirnya sampai di situ enggak ya. Enggak. Jadi terus mau belajar terus. Tetap belajar. Oke, sip. Jadi udah berapa lama tadi menggeluti kuda lumping? Kalau saya itu kebetulan awalnya itu ikut lodruk, ya Marto. Lodruk itu saya kelas 6 SD sudah ikut lodruk. Dulu lodruk itu di Bangunmulyo pimpinannya Bapak Haji Sunarto. Mungkin berjalannya waktu lodruk itu sudah enggak terkendala dengan lain-lain, enggak aktif. Jadi saya larinya ke kuda lumping. Kuda lumping. Ya. Jadi mulai sejak tahun berapa itu ya? Kalau saya SD itu sekitar tahun 96-97. Iya. Udah cukup lama ya? Lumayan. Nah, ini yang uniknya itu kan begini, Mas Heri. Kuda lumping itu kan kesenian dari Jawa ya? Ya, benar. Sementara di Jawa itu namanya kalau nggak salah itu ada yang menyebut bahwa ini jadilan gitu ya. Ya. Nah, itu mungkin di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Terus di Jawa Timur Jaran Kepang gitu kan. Betul. Gitu kan. Nah, kalau di sini ya tetap kita menggunakan bahasa Indonesianya ya, kuda lumping. Gitu. Karena di sini masyarakatnya majemuk gitu ya. Benar. Nah, yang Mas Heri lihat sendiri antusias masyarakat di daerah kita yang ada di sini ketika ada kuda lumping itu, padahal masyarakatnya bukan masyarakat Jawa seperti di Jawa ya, artinya ada campuran, ada suku-suku lain ya. Itu antusiasnya seperti apa, Mas Heri? Kalau antusias masyarakat sih selama ada kuda lumping sih, kalau pas tampil itu sih bagus, penontonnya juga banyak. Cuma itu tadi kalau di tempat saya di Yakso Kencono Arum sendiri, kita tidak terpaku ke satu tarian. Maksudnya itu satu tarian itu di daerah tertentu. Kuda lumping mungkin dari Jogja itu Jatilan, atau dari Tulungagung itu Senderewe. Jadi di sini juga kita berusaha kolaborasi. Jadi tampilannya kita beda-bedakan. Tidak harus dengan tarian yang sama. Mungkin yang pertama itu dari bisa dari Reokan, Ponorogoan, terus tarian yang kedua dari Senderewe dari Tulungagung, terus yang ketiga dari Butuan dari Banyuwangi. Jadi semua itu bisa tertampilkan semua. Nah, terus kita juga di tempat gamelan itu juga menyesuaikan karena di sini juga masyarakatnya juga bermacam-macam. Jadi di situ kita mungkin tambahin dengan dangdutan, menghadirkan keduaan. Jadi biar sama-sama menikmati kesenian itu, nggak terpaku. Kesenian itu bukan kesenian tradisional saja yang artinya pakem dengan kuda lumpingnya, tapi dikombinasi dengan dikolaborasi dengan kesenian-kesenian yang modern. Contohnya misalnya ada elektroniknya, ada penyanyi dangdutnya. Jadi mungkin yang agak sepuh-sepuh senang dengan tariannya, yang muda-muda senang dengan dangdutannya. Oh begitu ya. Nah sampai saat ini kuda lumping yang digeluti oleh Mas Heri ini tentunya sudah melalang buana atau ke daerah-daerah di mana aja yang sudah pernah, paling terjauh di mana? Kalau sekarang sih mungkin karena sekarang udah bermunculan grup-grup yang baru, saya juga seneng sih. Maksudnya
ada timbul grup-grup kuda lumping baru. Jadi mereka itu ikut menjadi pelaku seni. Sebenarnya kan kayak saya ini adalah pelaku seni yang melestarikan seni yang nanggap. Nah, kalau kita cuma ada pelaku cuma nggak ada yang melestarikan, tidak ada yang nanggap, nggak lestari juga. Tapi kan walaupun bener masuk akal juga. Kalau nggak ada yang nanggap ya nggak lestari. Nggak lestari. Iya, tapi di sisi lain kan Mas Heri juga mengisi kegiatan-kegiatan di event-event misalnya. Iya benar. Nah misalnya, ini kebetulan ada event festival ini, festival itu gitu misalnya. Mas Heri tetap ngisi ada di situ juga kan? Iya benar. Kalau mungkin yang tahun-tahun lalu ya karena grup kuda lumping itu juga ada beberapa saja. Dulu ya mungkin dari luar kabupaten kita juga sampai ke sana. Karena sekarang di tiap kecamatan pun sudah ada. Jadi kan kita mungkin saat ini ya lingkupnya cuma lingkupan sekitar Kecamatan Waru. Mungkin bisa keluar dari Kecamatan Waru juga 1-2 karena di sana juga ada grup kuda lumping lain. Saya juga senang juga karena saya juga tambah teman gitu. Ada paguyuban lain. Iya. Itu tambah senang. Berarti yang paling terjauh pernah sampai di luar Kalimantan Timur belum? Belum pernah. Belum pernah ya. Ini hanya baru seputaran di tingkatan kabupaten saja. Kabupaten saja. Paling jauh mungkin Bebulu, Penajam. Iya, kalau dahulu bisa sampai dari Longikis. Oh pernah sampai di Longikis ya. Waduh, luar biasa berarti sampai di sana ya. Artinya itu ada yang melestarikan di sana. Ada. Karena nanggap. Iya. Yang melestarikan tetap yang nanggap. Oke Mas Heri. Menarik ini kalau kita bicara kuda lumping ini menarik karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kuda lumping itu didengar oleh masyarakat ketika, ada suaranya aja udah ada kuda lumping, pertanyaannya di mana itu? Ayo kita ke sana gitu rame-rame gitu kan. Nah sementara kuda lumping itu sendiri dalam atraksi tariannya itu ada sejenis unsur-unsur supranaturalnya yang kaitannya dengan entah itu kesurupan atau jadi gimana dati, kalau bahasa Jawanya itu dati gitu. Nah itu gimana itu proses seperti itu tetap ada memang itu harus ada gitu ya, tetap ada itu kasarannya itu ada rohnya kuda lumpingan di situ. Itu tetap yang tertua itu kan ada bidangnya pawangnya sendiri lah bahasanya di situ kan. Kalau di tempat saya sih itu tetap ada ya, ibaratnya tiap kali kita menampilkan tarian di situ permisi lah, kita mau menampilkan ini tanpa kita hanya sifatnya menghibur tanpa mengganggu siapa-siapa, hanya sekedar hiburan saja. Supaya nanti saat kita tampil mulai awal sampai akhir tidak terjadi kendala apa-apa. Oke. Baik, para penonton dimanapun saja Anda berada, sahabat BIN semuanya, inilah sosok Mas Heri. Yang mana sebenarnya Mas Heri ini latar belakangnya adalah seorang karyawan salah satu perusahaan di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di PT Astra ya. Nah, dengan kesibukan beliau bekerja masih menyempatkan diri untuk menjadi bagian daripada kelompok kesenian kuda lumping, bahkan menjadi ketua ya Mas ya. Ketua luar biasa ini Mas Heri, dengan latar belakang karyawan perusahaan, tapi beliau juga seorang pegiat seni di kelompok kuda lumping. Nah, di kelompok kuda lumping itu anggotanya berapa sih Mas? Kalau saat ini di kuda lumping saya itu sekitar 45 sampai 50-an orang. 45 sampai 50-an orang. Wow. Berapa? 45 sampai 50 orang. 45 sampai 50 orang. 45 sampai 50 orang. Itu sekali job berapa Mas? Sekali job itu berapa? Kalau masalah nominal job gimana ya? Kita itu kan orang seni. Kalau orang seni itu tidak bisa diukur dengan hal-hal seperti itu. Yang penting kita bisa melestarikan. Tapi mungkin kasarannya kalau di anggota itu di paguyuban saya, kan ada yang tertua-tua, ada yang muda-muda yang bekerja, ada anak-anak sekolah. Bahkan di tempat saya itu kebanyakan itu anak sekolah. Ya mungkin kalau yang tua-tua menyadari bahwa kita ini sebagai tetua untuk melestarikan budaya. Yang muda-muda juga seperti itu. Nah, yang kecil-kecil, yang tahap untuk dia baru tumbuh merasa jiwanya melestarikan budaya, ya itulah yang kita pancing. Mungkin ada dana tanggapan itu kita kasihlah yang sekolah-sekolah supaya mereka tetap semangat. Terus disisihkan juga untuk kas, karena
namanya alat itu kan juga perlu perbaikan. Iya, betul. Nah, sekarang Mas Heri ini kan kelompok kuda lumping yang berada di Desa Bangunmulia, di mana di desa itu biasanya ada kesempatan memberikan kesempatan memberikan kesempatan kepada para kelompok-kelompok pegiat-pegiat, baik itu kelompok UMKM atau kelompok pegiat seni dan sebagainya, Karang Taruna dan sebagainya. Nah, adakah kira-kira support dari pemerintah desa terhadap kelompok kuda lumping yang Mas Heri geluti ini? Berapa tahun yang lalu ya, kita sempat dari Desa Bangunmulia sempat memberi juga bantuan karena kita mengajukan proposal perlengkapan tarian berupa kostum dan perlengkapan kuda lumping. Untuk selebihnya ya mulai awal kita juga sedikit-sedikit dari pemasukan kas itu kita kelola sendiri. Tapi dari Desa Bangunmulia sendiri ada, pernah ada. Terus tadi kan kita bicara job ya. Tadi Mas Heri jelasin masalah honor ya. Honor itu ya tadi disampaikan kalau ya yang masih sekolah gitu kan. Terus, nah selama melakukan kegiatan seperti tanggapan atau pada saat ada job kemudian itu ada nggak kendala-kendala yang katanya dengan mungkin anggotanya yang aku cuma di honor segini, ada nggak kendala-kendala seperti itu? Kalau itu kita sudah sampaikan dari awal. Iya. Ketika ada anak datang ke rumah atau datang ke tempat latihan, dia ingin bermaksud untuk menjadi anggota atau menjadi penari, udah kita sampaikan dahulu bahwa ini kuda lumping itu adalah melestarikan budaya, tidak untuk mata pencarian. Mata pencarian tidak. Iya. Jadi mungkin dari situ mereka bisa mengerti, maka itu walaupun mereka ibaratnya main nggak dibayar, ya oke-oke saja. Ya. Tapi kan tinggal dari kita sendiri mengelolanya seperti apa yang saya sampaikan tadi kan. Ya yang kecil, yang tua mengalah dulu. Yang kecil. Ya. Seperti selama ini berjalannya seperti itu. Karena apa? Ya kita buat anggota itu benar-benar mengerti keadaan kita itu ya seperti ini. Kita cara melestarikan budaya itu ya seperti ini. Gitu. Tidak semata-mata untuk kita harus ketika kita main kita harus dapat sekian, tidak. Iya. Pernah nggak Mas Heri ketika mungkin ada kendala atau ada masalah terus Mas Heri berpikir pusing saya gitu, atau kadang-kadang bete, atau mungkin kadang-kadang sudah, pernah nggak mengalami seperti itu? Sering ya. Sering. Jadi begini Cak. Iya. Ya inilah yang menjadi kendala selama ini kan begitu di kuda lumping itu. Kuda lumping itu di sini tuh kalau dari segi tarian mungkin kita bisa lah tarian, tapi kita kalau di kuda lumping itu saat ini panja itu penggamel kita itu di sini kurang, bahkan tidak ada. Saya sendiri cuma ada yang untuk pokok-pokoknya saja seperti gendang, kenong sama gong. Untuk pemain saron dan pemain sebagainya itu saya tetap ngambil dari luar. Dan itu kalau tidak bersamaan. Kalau bersamaan, ya itu tadi mumet. Kebetulan dibuat schedule ya. Schedule tanggal sekian ada tanggapan, tanggal sekian tanggapan gitu kan. Nah, kemudian bersamaan. Gitu. Wah itu mumet. Iya. Harapan saya sih mungkin dari siapakah atau yang ada yang datang atau ada yang berniat memberi mengajari untuk nabuh gamelan itu, saya sangat senang sekali. Jadi kita kuda lumping itu bisa mandiri, bukan berarti kita menyingkirkan sesama seni, kita buat sendiri nanti tidak manggil orang, bukan. Maksudnya itu biar kita itu sama-sama bisa. Nanti pun kalau kita itu bisa, siapapun yang juga membutuhkan kita sama-sama. Nah, maksud saya sekarang kalau di Penajam ini kan kuda lumping kan udah banyak. Harapan saya sih sebenarnya para pengurus kuda lumping itu bisa jadi satu, bisa di situ ada perkumpulan semacam paguyuban, jadi kita saling komunikasi, saling mengisi, jadi kita majukan bersama-sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu pengennya saya itu juga kuda lumping di sini sama-sama melestarikan budaya, kita juga bisa berdampingan dengan kebudayaan daerah. Sekali waktu
apakah kuda lumping saya tampil terus diselingi dengan tarian daerah sini, ya nggak masalah, saya tambah seneng. Bahkan kalau ada yang dari kebudayaan daerah itu ke tempat latihan saya, mau melatih anak-anak saya untuk tarian daerah, saya juga senang. Iya, karena di sekolah-sekolah itu juga para penari anggota kuda lumping saya itu juga ada banyak yang menari tarian daerah sini. Saya sangat senang sekali. Ya, sebenarnya yang menarik atau sehingga Mas Heri ini tertarik dan termotivasi untuk menggeluti kuda lumping itu apa sih sebenarnya? Oh, bocah yo. Saya juga masih bingung. Iya. Atau mungkin begini, mungkin dari sejak kecil juga apa? Dari kalangan, mungkin dari mbah sama orang tua juga, dari orang seni, walaupun orang seninya itu kan dulu sampai sekarang kan sebenarnya sama saja, cuma kan kalau sekarang kan mengikuti mungkin model tren gamelan, model tren kostum mengikuti. Cuma mungkin dari lingkungan saya itu, dari lingkungan saya, jadi saya ya dari kecil ya seneng aja gitu. Sampai itu sekarang mulai kecil ya? Iya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang ke bawah itu ya. Wah, luar biasa. Dan sekarang juga kayaknya banyak anak kecil-kecil seperti saya juga seneng juga. Oh iya, tadi berbicara anak-anak kecil berarti ada regenerasi gitu ya. Ya, Nah ya. ini kalau ada generasi mungkin siapa yang minat, ayo diajak, bahkan mungkin dilatih gitu kan. Nah pertanyaan saya ini gini, kaitannya dengan orang yang skill, mungkin panja atau mungkin yang ini kan orang skill ya, itu, orang yang punya kemampuan atau mungkin orang yang pegang trompetnya itu kan orang yang punya Iya, kemampuan gitu. kemampuan Nah, khusus. kalau misalnya orang-orang tersebut berhalangan tidak bisa ikut pertunjukan atau tidak hadir mungkin karena sakit atau berhalangan lah, itu bagaimana menyiasati supaya itu bisa berjalan, tetap berjalan? Ya tetap dicari sampai dapat. Oh, mencari. Tetap mencari karena kan mungkin di grup ini oh yang ini juga masih ada jadwal, kita cari di grup lain yang bisa mengisi. Karena mungkin namanya kita dipakai orang, ya mungkin kalaupun itu tidak ada, mungkin orang itu juga tidak tahu. Tapi kita yang bermain kan biasa harus pakai seperti ini, kita nggak pakai kan kurang enak juga. Iya, jadi kita tetap maksimalkan, namanya kita dipakai orang, dipercaya, ya kita juga maksimalkan. Kalaupun memang benar-benar terkendala, tidak bisa, ya tidak bisa. Padahal ini sudah ada job ini yang minta ini, terus orangnya nggak bisa ini, berarti terpaksa harus mencari ya. Walaupun saya juga kecewa karena gatelan juga sampai jalan tidak terkendala. Oke, para penonton, sahabat tim semuanya, menarik sekali kalau kita bincang-bincang dengan Mas Heri ini karena memang beliau ini sebenarnya bukan hanya seorang karyawan, tapi sama punya talent yang lain. Dan kalau nonton YouTube-nya dari Mas Heri ini ya luar biasa. Belum pernah nonton kan? Nonton, silakan nonton di Kim Bangun Karya. Itu ada beliau ini sebagai artis preman. Preman. Untuk beberapa kali tampilan Buen, kita juga tampil lah, maksudnya kita di tempat desa kita sendiri lah. Kita tetap harus memberi maksudnya harus memberi tampilan apa yang ada di Bangunmulyo, khususnya kan kesenian. Kalau yang Buen pertama, pokoknya selama Buen kita tampil terus. Terus kemudian kadang-kadang juga yang akhir-akhir ini kan di sekolah-sekolah itu ada festival budaya kesenian. Kita juga di situ, maksudnya memang anak-anak sekolah itu datang untuk sekedar untuk saya make up sama kostum, mereka yang nari sendiri. Bahkan anak-anak sekolah itu tidak pernah latihan sama sekali, hanya menonton video saja. Saya sangat bangga sekali. Oh, ini anak-anak itu berarti berbakat, ada maunya. Jadi saya juga memberi semangat ke mereka. Selama di sini juga festival Buen dan kemudian juga ada pawai 17 hari, kita tetap menampilkan terus. Bahkan kalau seumpamanya di Bangunmulyo pun nanti ulang tahun, siap kami tampil. Siap. Nah ini kalau ketika Mas Heri tadi menyampaikan bahwa di Bangunmulyo siap, nanti ini bentar lagi, ini besok ini mulai dibuka nih tanggal 18 sampai tanggal 4 Maret itu di Desa Sesulu itu ada festival dari masyarakat desa yang dengan tajuk Ungan Baraya gitu. Nah
Itu Mas Heri dihubungi juga kemarin? Kemarin sempat panitia ke rumah. Nah, kita koordinasi dan mungkin untuk jadwalnya saya belum dapat, cuma kami siap tampil di sana. Dengan beberapa anggotanya ya, semua ya? Iya. All out di sana nanti? Ya mungkin nanti kita tampilkan mungkin satu tarian, karena mungkin kan ada grup-grup lain juga yang tampil. Intinya kami siap ikut meramaikan. Ikut meramaikan festival ya? budaya. Luar biasa. Oke Mas Heri, ini sungguh apa ya, mengapresiasi sekali terhadap Mas Heri, yang mana seorang Mas Heri yang punya pekerjaan dan kesibukan tapi masih berkiprah di dunia kesenian, khususnya di kuda lumping. Kemudian juga punya kegiatan-kegiatan lain selain ada di kelompok kuda lumping, ada kegiatan lain nggak dalam kelompok-kelompok lain? Nggak ada? Atau mungkin sebagai Karang Taruna atau mungkin apa? Iya mungkin selain di kuda lumping ya biasalah di masyarakat saja seperti biasa. Oh. Tapi tidak pernah mengganggu ya, tidak mengganggu ketika mungkin Mas Heri dalam pekerjaannya ketika bertugas tiba-tiba ada job yang mana jobnya itu tanggal sekian, itu tidak pernah mengganggu pekerjaannya Mas Heri ya? Jadi kalau di tempat saya memang saya ajarkan untuk memikul tanggung jawab masing-masing. Jadi mungkin saya seorang ketua, saya ya memang tugas saya, mungkin saya kasih seksi tari sendiri, seksi wiyogo sendiri, seksi perlengkapan sendiri. Jadi ketika ada job main, saya tinggal menghubungi seksi tari. Tanggal sekian kita tampil, tolong diatur jadwal untuk latihan, untuk tampilan yang akan ditampilkan. Nah, seksi wiyogo, silakan sampai atur wiyogonya seperti apa, yang belum ada sampai hubungi. Kemudian segi perlengkapan yang perlu disiapkan apa. Jadi tiap satu kali tampilan satu tarian, di situ saya buat penanggung jawab tari. Jadi mungkin satu tarian itu ada 6 orang, di situ saya tunjuk satu, kamu adalah ketua seksi tarinya ini, kamu yang bertanggung jawab. Ya. Mulai dari tampil, mulai kostum yang kamu pakai, kamu yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita mau main, kita udah siap. Nah, saya tinggal hubungi seksi tari, kamu tarianmu gimana? Siap. Tarianmu gimana? Siap. Jadi sudah nggak ada kendala lagi. Dan diusahakan satu hari sebelum tampil kita udah siap. Jadi udah nggak ada kendala. Masalah kendala-kendala dadakan, ya nanti kita pecahkan bersama. Tapi alhamdulillah selama ini kalau sifatnya mendadak sekali itu belum pernah. Cuma kalau jauh-jauh hari kita sampaikan, terus memang nggak bisa, kita cari yang lain. Iya. Oh ya, saya jadi ingat karena Mas Heri kan pernah ketika saya main film bersama-sama di gua. Itu kan yang merias saya itu kan Mas Heri. Iya. Nah, artinya wah bisa membuat apa namanya itu? Goresan luka hati. Wajahku ada seperti sobek gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini, di kuda lumping itu kan ada raksasa apa namanya itu? Butoan lah, ya. Iya. Butoan, terus ada orang yang seolah-olah menjadi seorang yang satria gitu kan. Nah, itu kan meriasnya itu otodidak atau melihat dari gambar atau masih penting gini kayak buto atau kayak gini kayak buto gitu. Itu gimana itu? Ya awalnya itu tetap belajar aja. Iya. Tetap belajar. Awalnya sih segala sesuatu juga nggak bisa. Ya kita cuma lihat, cobalah. Ya pertama kita itu namanya baru awal ya tetap make upin. Cuma kadang-kadang kalau sudah di kalangan itu kan kadang-kadang kita terbentur waktu. Jadi walaupun waktu sudah kita atur, seumpama 6 tarian mulai jam 1 sampai jam 6 udah kita atur 1 jam. Tapi kan kondisi lapangan kita harus menyesuaikan. Kadang-kadang terbentur apa atau ada kendala apa, kita harus tampil cepat. Nah, otomatis kan meriasnya kan buru-buru. Iya. Nggak satu orang merias 6. Jadi untuk mempercepat itu ya kita belajar sendiri 1, 2, 3. Ya awalnya sih memang nggak sempurna, tapi sampai sekarang pun belum sempurna. Makanya saya sampaikan tadi, sampai sekarang pun saya masih belajar. Jadi maksudnya itu daripada nanti membebani tukang make-upnya, kita belajar sendiri. Tapi sebenarnya ada tukang make-upnya ya? Ada, tetap ada. Ya makanya kalau kita
belajarnya pas di saat mau nampil ya nggak bakalan bisa. Jadi ya di rumah saja. Walaupun kita nggak tangkap ya di rumah aja belajar 1 kali 2 kali. Nanti kalau 10 kali ke 11 kali sudah bagus itu. Ya walaupun udah ditangkap di rumah ya belajarnya aja. Ya udah biasa seperti itu ya. Hapus. Nanti pasti ke 11 kali atau ke 21 kali pasti sudah bagus itu. Iya. Asik. Oke Mas Heri, tadi Mas Heri sempat menceritakan tentang kendala. Tapi kendala paling signifikan itu apa kendalanya? Saat ini kalau di kuda lumping saya, makanya saya ini juga berusaha bagaimana sih, kan kita juga punya cita-cita supaya lebih baik gimana, apalagi mengikuti tren sekarang itu kan kuda lumping itu kan variasinya juga lain-lain dari segi kostum, dari segi gamelan, dari segi skill penggamel, panjat. Jadi ya kita pelan-pelan, mungkin dari segi panja alat-alat itu punya saya itu sudah tergolong sudah tua sebenarnya, udah waktunya ganti, tapi tetap itu tidak menghalangi kita untuk tetap melestarikan kuda lumping. Terus yang kedua juga dari segi kostum juga harganya lumayan. Mungkin satu orang itu untuk kostum dari kepala sampai bawah itu kalau sekitar butuhan itu sekitar 3 juta sampai 3,5. Sedangkan tempat saya itu sampai 36 orang. Bisa dibayangkan lah itu dari mana. Itu ya kendalanya. Tapi alhamdulillah anggota kan juga sadar kalau ya di mana sih kalau saya pengen tampil baik saya beli sendiri, ya silakan monggo. Jadi atas kesadaran sendiri ya. Kesadaran sendiri. Lalu ini kita bicara masalah kelangsungan daripada kuda lumping Mas Heri ya. Tentunya ada harapan yang diharapkan kan. Nah harapannya Mas Heri terkait dengan kelompok kuda lumping yang ada ini terhadap mungkin masyarakat juga dan juga khususnya di pemerintah desa, seperti apa kira-kira harapannya? Harapan saya ke pemerintah tetap tetap ada perhatian terhadap paguyuban apa saja sih, bukan cuma kuda lumping, mungkin di situ ada paguyuban apa atau kelompok apa, tetap diperhatikan. Kalau harapan dari masyarakat ketika kita melakukan tampilan kuda lumping, harap bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan. Maksudnya mungkin jadilah mau kan nonton kuda lumping, jadilah penonton yang baik. Jadilah penonton baik. Tetap intinya tetap jaga keamanan sama-sama. Jangan sampai nanti gara-gara saat kita menonton terjadi kericuan, nanti itu merugikan semuanya. Kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gara-gara kuda lumping, nanti kesannya kesenian itu malah jelek. Jadi harapan saya tetap jaga keamanan di saat kita menampilkan kuda lumping. Ya. Ya, itulah para penonton semuanya, sahabat tim dimanapun saja Anda berada, obrolan-obrolan saya dengan Mas Heri, seorang pegiat kelompok kuda lumping yang ada di Desa Bangun Mulyo, di mana beliau kita cukup apresiasi sekali sama Mas Heri karena dari sejak kecil beliau ceritakan tadi dia sudah menggeluti atau mencintai kuda lumping. Nah, artinya dia sampai sekarang turut melestarikan dan bahkan menularkan ya kepada generasi-generasi penerusnya untuk mencintai budaya kuda lumping. Ini kesenian yang dari Jawa ya, kesenian dari Jawa. Di mana kesenian ini bisa sampai dibawa ke Kalimantan sehingga banyak juga penonton-penonton dan penggemar yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Desa Bangun Mulyo. Setiap ada dengar kuda lumping, wah langsung kadang-kadang tanya, ini kuda lumping siapa? Itu kuda lumping siapa gitu. Luar biasa. Oke, mungkin obrolan kita cukupin sampai di sini dulu Mas Heri. Mungkin kita lain waktu kita akan ngobrol lagi yang lebih seru lagi, mungkin dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin saat ini mungkin kita hanya pembuka awal aja ya. Nanti selanjutnya bisa ngobrol dengan anggota-anggota yang lainnya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin sedikit untuk para penggiat seni kuda lumping, khususnya di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam, dan seluruh Indonesia lah. Harapan saya di kabupaten ini kita tetap menjaga solidaritas antar paguyuban, tetap ada menjaga saling
silaturahmi dengan baik, tetap sama-sama melestarikan budaya, hal-hal yang sifatnya menjadi kendala-kendala bersama bisa kita bicarakan agar menjadi lebih baik, jaga kebudayaan, jaga sikap toleransi antar budaya, tidak saling menjelekkan, saling menghormati antar budaya yang ada di sini. Sepakat. Mungkin itu saja. Kemudian mohon izin untuk semua mungkin sesepuh Kuda Lumping yang ada di Bangunmulyo dan khususnya di Penajam Pasir Utara. Mohon bimbingannya ketika kami melakukan tampilan atau ketika kami melakukan selahan, kami siap untuk diperbaiki, siap untuk menerima teguran atau kritik saran. Siap. Itu saja. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heri. Wah, luar biasa ini. Saya jadi ikut merinding. Waduh. Aku biasanya merinding langsung dadi Cak. Lah iya. Oke, baik. Sahabat Kim dimanapun saja Anda berada, inilah obrolan kami bersama Mas Heri, pelaku atau pegiat kuda lumping atau kesenian kuda lumping yang ada di Desa Bangunmulyo. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat para penonton semua dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Mas Heri. Siap. Ya, Terima kasih sama-sama. sukses selalu, tetap semangat untuk menjaga dan melestarikan budaya kuda lumping. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.